di bab 4 yaitu penalaran. Pengertian penalaran itu sendiri adalah proses berpikir yang bertolak dari pengamatan indera atau pengamatan empirik yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Dalam proses berpikir itu, seseorang menghubung-hubungkan data atau fakta hingga sampai pada suatu simpulan. Data atau fakta itu kemudian dinalar, dan data yang dinalar itu boleh benar dan boleh tidak benar. Seseorang akan menerima data atau fakta yang benar dan menolak data yang tidak benar. Terdapat beberapa penalaran, yaitu yang pertama, penalaran induktif. Penalaran induktif adalah suatu proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan fakta, asumsi, atau andaian yang bersifat khusus. Penalaran induktif ini berpangkal pada empiris untuk menyusun suatu penjelasan, teori, atau kaidah yang berlaku umum. Hal yang umum itu berupa generalisasi, simpulan, atau perampatan. Paragraf berikut ini menunjukkan penyimpulan berdasarkan fakta. Yang kedua yaitu penalaran induktif analogi. Penalaran induktif analogi adalah proses penyimpulan berdasarkan kesamaan data atau fakta. Analogi dapat juga dikatakan sebagai proses membandingkan dua hal yang berlainan berdasarkan kesamaannya. Kemudian, berdasarkan kesamaannya itu ditarik suatu simpulan. Dengan kata lain, analogi merupakan suatu proses yang bertolak dari peristiwa atau gejala khusus yang satu sama lain memiliki kesamaan untuk menarik sebuah simpulan. Yang ketiga yaitu penalaran induktif generalisasi. Generalisasi merupakan suatu proses penalaran yang bertolak dari sejumlah gejala atau peristiwa yang serupa untuk menarik simpulan mengenai semua atau sebagian dari gejala atau peristiwa itu. Jumlah data atau peristiwa khusus yang dikemukakan harus mencukupi dan dapat mewakili. Generalisasi diturunkan dari gejala-gejala khusus yang diperoleh melalui pengalaman, observasi, wawancara, atau studi dokumentasi. Sumber data itu dapat berupa dokumen, statistik, kesaksian, pendapat ahli, dan peristiwa-peristiwa di sekitar kita seperti politik, sosial ekonomi, atau hukum. Dari berbagai gejala atau peristiwa khusus itu, orang membentuk opini, sikap, penilaian, keyakinan, atau perasaan tertentu. Generalisasi ini dibedakan atas generalisasi sempurna dan generalisasi tidak sempurna. Yang keempat yaitu penalaran induktif hubungan sebab akibat atau kausal. Hubungan kausal merupakan bentuk penalaran yang diperoleh dari gejala-gejala yang saling berhubungan. Penalaran induktif melalui hubungan sebab akibat adalah penalaran yang bertolak dari hukum kausalitas bahwa semua peristiwa di dunia ini terjadi dalam rangkaian sebab akibat. Di dunia ini tidak ada suatu kejadian pun yang muncul tanpa penyebab dan tidak ada satupun gejala terjadi tanpa sebab. Yang kelima yaitu penalaran deduktif. Penalaran deduktif merupakan proses pengambilan simpulan berdasarkan hal-hal khusus. Proses penalaran ini disebut deduksi. Dalam penalaran deduktif ini, simpulannya dibentuk dengan cara deduksi, yaitu dimulai dari hal-hal umum menuju ke hal-hal yang khusus atau yang lebih rendah. Dengan kata lain, proses pembentukan simpulan deduktif tersebut dapat dimulai dari suatu dalil atau hukum menuju ke hal-hal yang konkret. Penarikan simpulan secara deduktif ini dapat dilakukan secara langsung dan secara tidak langsung. Simpulan tidak langsung ditarik dari satu premis atau pernyataan. Yang keenam yaitu silogisme. Silogisme adalah rangkaian 3 pendapat yang terdiri atas 2 pendapat dan 1 simpulan. 3 pendapat dalam silogisme tersebut adalah premis mayor, premis minor, dan simpulan. Premis merupakan proposisi yang menjadi dasar bagi argumentasi.
Presis mayor mengandung trem mayor dari silogisme yang merupakan generalisasi atau proposisi yang dianggap benar bagi semua unsur atau anggota kelas tertentu. Premis minor mengandung trem minor atau tengah dari silogisme dan berisi proposisi yang mengidentifikasi sebuah kasus atau peristiwa khusus sebagai anggota dari kelas itu. Dan yang terakhir yang ketujuh yaitu entimen. Entimen adalah penalaran deduksi secara langsung yang premisnya dihilangkan atau tidak diucapkan karena sudah sama-sama diketahui. Dengan kata lain, NTM merupakan suatu proses penalaran dengan menghilangkan bagian silogisme yang dianggap telah dipahami.